Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Febriola dengan NIM 11910724086. Saya berasal dari kelas Kimia 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aluminium, timah, dan timbal untuk memenuhi tugas kimiaan organik 2. Yang pertama, aluminium. Pengertian aluminium. Lambang aluminium adalah Al dan nomor atomnya 13. Aluminium ialah logam paling berlimpah. Aluminium adalah logam yang berwarna putih perak dan tergolong ringan, mempunyai massa berwarna putih perak dan tergolong ringan, mempunyai massa jenis 2,7 gram cm kubik. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, namun merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, terang, dan kuat. Merupakan konduktor yang baik juga buat panas, dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstruksi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang dan tahan korosi. Yang kedua, sifat-sifat yang dimiliki aluminium antara lain: yang pertama, ringan; kedua, reflektif; yang ketiga, daya hantar listrik 2 kali lebih besar dari Cu. Yang keempat, paduan Al dengan logam lainnya menghasilkan logam yang kuat seperti duralium untuk pembuatan badan pesawat. Dan terakhir, Al sebagai zat reduktor untuk oksida MnO2 dan Cr2O3. Penggunaan aluminium. Yang pertama, sektor industri otomotif untuk membuat bak truk dan komponen kendaraan bermotor. Yang kedua, untuk membuat badan pesawat terbang. Yang ketiga, sektor pembangunan perumahan. Yang keempat, sektor industri makanan. Yang kelima, sektor lain, misalnya untuk kabel listrik, perabotan rumah tangga, dan barang kerajinan. Yang keenam, membuat termit, yaitu campuran serbuk aluminium dengan serbuk besi 3 oksida. Yang kedua yaitu timah. Pengertian timah. Timah adalah sebuah unsur kimia yang memiliki simbol Sn dan nomor atom 50. Timah dalam bahasa Inggris disebut sebagai tin. Kata tin diambil dari nama dewa bangsa Etruskan, Tinia. Nama Latin dari timah adalah stannum, di mana kata ini berhubungan dengan kata stagnom yang dalam bahasa Inggris bersinonim dengan kata dripping, yang artinya menjadi cair atau basah. Menggunakan kata ini dihubungkan dengan logam timah yang mudah mencair. Yang kedua, sumber timah. Mineral ekonomis penghasil timah putih adalah kasiterit atau SnO2. Meskipun sebagian kecil dihasilkan juga dari sulfida seperti stannite, silindrite, truncaite, canfieltite, dan thialite. Mula jadi timah di daerah jalur timah yang membentang dari Kepulauan Kundur sampai Pulau Belitung dan sekitarnya, diawali dengan adanya intrusi granit yang berumur lebih kurang 222 juta tahun pada Trias atas magma bersifat asam mengandung gas SnF4. Senyawa-senyawa timah. Senyawa timah yang penting adalah organotin, SnO2, stanat, timah klorida, timah hidra, dan timah sulfida. Kegunaan timah. Yang pertama, logam timah dan paduannya. Logam timah banyak manfaatnya, baik digunakan secara tunggal maupun sebagai paduan logam atau alloy dengan logam yang lain, terutama dengan logam tembaga. Logam timah juga sering dipakai sebagai kontainer dalam berbagai macam industri. Yang kedua, plating, superkonduktor, solder, pembuatan senyawa organotin, pembuatan senyawa kimia untuk berbagai keperluan, industri gelas yaitu 2%, dan industri tekstil. Sifat-sifat timah. Sifat fisik: berat molekul 134,69, spesifik gravitasi 6,3, titik lebur 600 mmHg yaitu 1080 oz,
Kelarutan tidak larut dalam air, larut dalam asam dan alkali, sedikit larut dalam amonium klorida. Massa atom rata-rata 118,71, titik didih 2543 K, koefisien mulai panjang yaitu min 1 kN per A, kerapatan yaitu 7,31 G per cc et 300 K, titik bekunya 1080 OC atau 1976 OF. Volume molarnya 16,31 cm3 per mol. Kondisi fisiknya solid. Tekanan uapnya 5,78 kali 10⁻⁻21 Pa. Sifat kimianya elektrokimia setara yaitu 1,1071 G per AMP jam. Elektron fungsi kerjanya 4,42 eV. Elektronegativitasnya yaitu 1,96. Panas fusionnya 7029 kJ per mol. Sifat mekanik, massanya 58,2 per GPa, kekuatan 18,4 per GPa, Young's 49,9 per GPa, Brinells 51 Mn M-2, Mohs 1,5. Timbal, pengertian timbal. Timbal atau dalam keseharian lebih dikenal dengan nama timah hitam. Dalam bahasa ilmiahnya dinamakan plumbum, dan logam ini disimbolkan dengan Pb. Logam ini termasuk ke dalam logam dengan golongan 4A pada tabel periodik unsur kimia. Mempunyai unsur atom Na yaitu 82 dengan bobot dan derajat atom atau Ba yaitu 207,2. Sumber timbal. Timbal di alam terutama terdapat sebagai galena, PbS, namun biji lain yang mungkin membentuk sebagai akibat pengaruh iklim atau cuaca pada galena yaitu sebagai karbohidrat, serusite atau kerusit, PbCO3, dan sebagai sulfat, anglesite atau anglesit, PbSO4. Dalam proses ekstraksi, biji galena pada mulanya dipekatkan dengan teknik flotasi buih. Selanjutnya sejumlah kuarsa SiO2 ditambahkan, baru kemudian dilakukan proses pemanggangan terhadap campuran ini. Penggolongan dan senyawa timbal. Timbal dibuat dengan cara biji galena dipekatkan dengan teknik flotasi buih serta ditambahkan SiO2 dan air kapur. Reaksinya bisa dilihat pada PPT. Kegunaan timbal. 1. Digunakan dalam pembuatan kabel telepon, dalam baterai, sebagai pewarna cat, sebagai pengkilapan keramik dan bahan anti api, sebagai adiktif untuk bahan bakar kendaraan, pelindung pesawat, pipa ledeng, dan amunisi. Logamnya sangat efektif sebagai peredam suara, pelindung radiasi pada sinar X dan reaktor nuklir. Insektisida digunakan dalam ACCU, dipakai sebagai agen pewarna dalam bidang pembuatan keramik, terutama untuk warna kuning dan merah. Sifat-sifat logam, sifat fisika, fasenya solid, massa jenisnya 11,34 G cm3, Cm3, massa jenis cairan padatnya 10,66 G Cm3, titik leburnya 600,61 K, titik didih 2022 K, kalor peleburan 4,77 kJ mol min 1, kalor penguapan 179,5 kJ mol min 1.
Jari-jari atomnya 175 pm, jari-jari kovalennya 146 lebih kurang 5 pm, jari-jari van der Waals yaitu 202 pm. Sifat kimianya merupakan logam yang lunak sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau atau tangan dan dapat dibentuk dengan mudah. Tahan terhadap korosi atau karat. Titik lebur rendah hanya 327,50 derajat Celcius. Merupakan penghantaran listrik yang tidak baik, mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam biasa kecuali emas dan merkuri. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.